Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah perbanyak kasih agar terhindar dari dosa dan mampu bertahan di zaman akhir. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 4 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, Petrus menulis surat ini di tengah tekanan berat yang dialami jemaat. Mereka bukan hanya menghadapi aniaya dari luar, tapi juga mulai goyah dari dalam. Ada keputusasaan, ada kecenderungan untuk hidup seenaknya karena merasa akhir zaman sudah dekat. Petrus selalu mengingatkan mereka, justru karena akhir segala sesuatu sudah dekat, mereka harus tetap mawas diri, lebih banyak berdoa, dan yang terutama, perbanyak kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Di masa sekarang, banyak orang juga merasa seolah dunia sedang menuju kehancuran. Khususnya karena adanya ancaman perang nuklir. Krisis terjadi di mana-mana. Relasi antar manusia renggang dan orang-orang makin mudah tersulut emosi. Bahkan di tengah komunitas orang percaya, kasih mulai dingin. Kita lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih suka menyalahkan daripada mengampuni. Itulah sebabnya pesan Petrus ini begitu relevan hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau dari kita? Bukan kepanikan, tapi kasih yang nyata. Bukan saling tuding, tapi saling rangkul. Ketika kasih sungguh-sungguh dipraktikkan, itu bukan hanya menyelamatkan relasi, itu juga menyelamatkan kita dari jatuh ke dalam dosa karena emosi atau dendam yang tak terkontrol. Kasih bukan hanya perasaan, tapi keputusan untuk tetap mengampuni, tetap mengerti, dan tetap setia meskipun disakiti. Pertanyaannya bagi kita sebagai introspeksi diri, apakah selama ini kita sudah memperbanyak kasih atau justru memperbanyak keluhan, perdebatan, dan kritik yang tidak membangun? Apakah rumah tangga kita, komunitas kita, gereja kita masih jadi tempat di mana kasih menutupi banyak dosa atau justru memperbesar luka-luka batin? Hari ini mari kita merendahkan diri. Kita akui bahwa kita sering lebih memilih menghakimi daripada mengasihi. Kita lalai menjaga sikap dan membiarkan kasih kita menjadi dingin. Tuhan rindu agar kita hidup dalam kasih, karena itulah kekuatan utama orang percaya di masa-masa penuh kesukaran. Marilah kita ucapkan bersama kalimat iman ini. Aku dipanggil bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi. Kasih Tuhan memampukanku untuk memaafkan. Kasih Kristus menjagaku dari berbuat dosa. Aku akan memperbanyak kasih, karena itulah kekuatanku di hari-hari terakhir. Ucapkan kalimat ini setiap kali hatimu tergoda untuk menyimpan sakit hati. Tanamkan dalam pikiranmu bahwa kasih bukan beban, tapi kekuatan dari surga. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Tuhan lembutkan hatiku di hari-hari terakhir. Ajarku setia dalam kasih meski dunia membeku. Jauhkan aku dari dosa karena
luka yang ku pendam. Dekap hatiku dalam kasih-Mu yang tak pernah gagal. Saat dunia semakin dingin dan kasih semakin memudar, Tuhan memanggilku tampil, menunjukkan kasih sejati. Mantra untuk melaksanakan firman Tuhan. Aku akan memperbanyak kasih, menutupi luka dengan pengampunan. Kasih-Mu mengalir di hatiku, menjaga jiwaku di akhir zaman. Tak mudah menahan amarah, tak gampang memberi maaf, namun Roh-Mu memampukanku mengasihi lebih dalam dari luka-lukaku. Aku akan memperbanyak kasih, menutupi luka dengan pengampunan. Kasih-Mu mengalir di hatiku, menjaga jiwaku di akhir zaman. Aku akan memperbanyak kasih, menutupi luka dengan pengampunan. Kasih-Mu mengalir di hatiku, menjaga jiwaku di akhir zaman. Biar kasih jadi nafas hidupku, bukan dendam, bukan ingin benar sendiri. Ku buka hatiku untuk memaafkan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihiku. Aku akan memperbanyak kasih, menutupi luka dengan pengampunan. Kasih-Mu mengalir di hatiku, menjaga jiwaku di akhir zaman. Aku mampu mengasihi, karena Engkau terlebih dahulu mengasihiku.